Saya terus terang aja kalau boleh Bang Andi, sangat tidak setuju dan ingin supaya mengajak semua orang pembicaraan tentang IQ. Apalagi banyak yang suka bilang IQ orang Indonesia 80. 78,49. 70. Simpanse ada yang 90. 80 lah rata-rata ya. Ada yang 90. Artinya kita kalah dari simpanse katanya. Itu tidak benar sekali Bang Andi. Tidak benar ya? Tidak benar Bang Andi. Saya nggak tahu dari siapa, Tapi ini dari mana. nama penelitinya saya catat ini. Iya. Ya, Richard Lin dan David Becker ini. Ya, dia menyebutkan kecerdasan orang Indonesia ini dibandingkan dengan berbagai. Saya nggak tahu ini valid atau tidak. Tapi ini kemudian menjadi olok-olok. Iya. Tapi kalau dikaitkan tadi dengan cerita yang saya sampaikan, di mana anak-anak ditanya sesuatu yang sederhana, tidak bisa memecahkan itu. Tapi Anda nggak percaya itu ya? Saya tidak percaya. Dan saya pertama bukan tidak percaya. Saya selalu, karena saya adalah ilmuwan, saya selalu menggunakan data dan bukti-bukti dari ilmiah. Mari kita kembalikan. Sebenarnya IQ itu adalah berdasarkan tes. Dan sampai sekarang pun ada banyak perdebatan di ilmu learning science, ilmu kognitif, apakah sebenarnya IQ itu? Karena tidak ada kesepakatan bahwa IQ itu adalah sungguh-sungguh mencerminkan kecerdasan. Oke. Memang ada, memang kadang-kadang ada korelasi. Tetapi saya sudah pernah cerita mungkin di suatu live bahwa korelasinya itu sangat minim dengan antara IQ dan keberhasilan di pekerjaan. Itu satu. Tetapi yang paling inti sekali bukan soal IQ, bukan soal apakah kita percaya IQ atau begini. Begini Bang Andi. Kalau kita begitu banyak berbicara tentang IQ, kita menganggap IQ itu tetap, fix, nggak bisa berubah. Jadi kalau kita bilang orang Indonesia itu IQ-nya 80, selama-lamanya kita itu nggak akan berkembang. Nah inilah yang menjadi bahaya. Karena kalau tadi PISA atau bahkan anak-anak itu tidak bisa 3 kali 5, itu bukan karena mereka IQ-nya rendah, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Mereka tidak belajar dan tidak mendapatkan pengajaran yang baik. Itu Bang Andi. Jadi kembali lagi ada data yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara yang kita sebut growth mindset dan fixed mindset. Apa itu growth mindset dan fixed mindset? Ini adalah konsep yang datang dari ilmuwan Profesor Carol Dweck di Stanford University yang kebetulan juga adalah kolega saya. Beliau dari berpuluh-puluh tahun riset manusia ada yang berpikir bahwa kepintaran itu atau tetap tidak akan bisa berkembang, fixed mindset, asalnya dari genetik, termasuk membicarakan tentang IQ itu biasanya itu asalnya tingkatnya itu genetik, atau kepintaran itu berubah terus, growth mindset. Itu selalu berkembang. Kenapa kita bisa menjadi lebih pintar? Karena kita belajar, kita banyak bertanya, kita banyak membaca. Membaca itu penting untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi itulah growth mindset. Nah, pertama, ada data yang sangat jelas menunjukkan bahwa negara yang punya growth mindset itu kemampuan pencapaian akademiknya dan juga keberhasilan ekonominya itu sangat berkorelasi. Semakin kita punya growth mindset, semakin negara itu sangat berhasil dalam bidang ekonomi dan prestasi akademik. Nah, dan juga ada penelitian baru kembali dari OECD bahwa Indonesia punya growth mindset yang sangat rendah. Atau kebalikannya Indonesia itu punya fixed mindset. Itulah yang saya takutkan. Kenapa kalau kita terus-terusan berbicara tentang IQ, kita semua selalu menganggap kita tidak akan bisa berkembang. Dan kalau kita melakukan IQ test, anak yang dapat IQ test itu merasa ya sudah, saya kemampuannya memang sebegitu. Dan juga ada penelitian yang sangat penting, kemampuan belajar seorang anak itu sangat juga tergantung dari harapan atau pandangan dari guru dan orang tuanya. Jadi kalau gurunya bilang, oh kalian IQ-nya 80, ya udah ngapain saya ngajarin capek-capek. Selama-lamanya juga begitu, nggak bisa nangkep. Itu kan bahasa
gampangnya. Jadi berbahaya ini ya. Sangat berbahaya Bang Andi. Itulah saya sangat tidak setuju dengan kita membicarakan terus tentang IQ orang Indonesia itu 80. Nggak usah gitu kita bicarakan IQ. Kita lihat bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita. Apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Karena kembali itu penelitian saya sendiri. Anak-anak itu pada dasarnya sangat ingin tahu. Mereka sangat pintar. Itu banyak sekali data-datanya. Termasuk anak-anak Indonesia. Itulah yang sangat penting. Ayo kita lupakan tentang IQ test itu. Dan juga psikotes, IQ test. Nggak usah itu lagi dilakukan. Karena itu selalu fix. Kita tidak akan bisa berubah. Kan kita mau berubah. Kita mau mencapai Indonesia emas. Di rumah kita ingin anak kita pintar. Bagaimana kita kalau ngomongin IQ? Kita bisa mau anak kita pintar. Ya, saya cukup emosional kalau saya mendengar IQ orang Indonesia itu 80. Saya dengernya aja juga emosi. Iya, karena nggak ada gunanya Bang Andi. Ngapain kita mikir karena kita tuh kebetulan bodoh. saya dan istri punya PAUD ya. Iya. Ada di Kampung Dadap situ misalnya. Istri saya percaya sekali bahwa dunia anak-anak adalah dunia bermain. Betul. Tapi orang tua dari anak-anak ini marah sekali karena anak-anaknya belum diajarin carlitung, belajar membaca dan berhitung. Mereka bilang, kapan Bunda ini anak-anak saya diajarin? Panik mereka ketika terlalu banyak bermain. Iya. Istri saya bilang, enggak, ini waktunya anak-anak bermain gitu ya. Nah, tapi Anda pernah menjelaskan tentang konsep bermain ini dalam belajar. Iya. Nah, bisa Anda jelaskan itu? Saya udah nonton tapi mungkin perlu disampaikan kepada yang nonton acara kita. Iya, pertama ini kembali adalah hasil penelitian. Jadi bukan kepercayaan, kembali saya adalah ilmuwan, saya melihat hasil penelitian, bukan kepercayaan. Penelitian beritahuan kita bahwa manusia itu menggunakan waktu kecil, menggunakan hampir sekitar 60-70% waktunya untuk bermain. Tetapi bukan manusia saja, hewan-hewan juga banyak bermain. Kalau secara evolusi kita pertanyakan kenapa begitu banyak waktu kita untuk bermain, itu pasti jawabannya satu, pasti ada manfaatnya. Karena natural selection di evolusi tidak akan memilih itu dan kita bisa survive kalau itu tidak ada gunanya. Jadi secara logika bermain itu pasti ada manfaatnya. Nah, selain dari itu juga ada banyak penelitian, termasuk penelitian saya sendiri, tapi banyak dilakukan oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya yang sangat terkenal di dunia ilmu. Apa yang terjadi di permainan itu? Ternyata waktu kita bermain itu kita belajar. Jadi orang tua tidak usah khawatir. Waktu kita kecil itu kita bermain itu, dalam bermain itu belajar. Contohnya, saya pernah memberi contoh. Sebenarnya kalau kita lihat, kita mempersiapkan waktu. Mungkin pertanyaan mendasar, waktu anak itu di PAUD ya Bang Andi, tujuan kita apa? Tujuan kita mempersiapkan mereka supaya masuk universitas, yaitu tujuan tengah-tengah Bang Andi. Tapi tujuan akhirnya itu adalah mempersiapkan anak kita untuk bisa menghadapi hidup. Betul kan Bang Andi? Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menghadapi hidup? Saya rasa nomor satu adalah kita harus bisa beradaptasi. Hidup itu berubah terus. Kita harus bisa beradaptasi. Dan nomor dua, 1A 1B sebenarnya sama gitu. Kita harus bisa pintar-pintar memecahkan masalah. Problem solving skill. Konteksnya dengan permainan tadi, anak-anak bermain. Nah, waktu bermain, anak-anak ini pertama ya, waktu bermain karena nggak ada yang nyuruh, mereka harus mikir sendiri. Dan dalam bermain itu begitu banyak masalah-masalah yang harus mereka pecahkan. Mungkin orang kaget, masalah apa waktu bermain? Wah banyak, makanya perhatiin kalau anak main. Nah itulah seorang peneliti itu memperhatikan. Misalnya, kalau dulu saya main ya, saya dulu sering main kelereng. Nah kelereng ini rumit. Ini kelereng ini banyak fisikanya kan. Kelereng tuh harus dipikirin dulu, itu di situ kelerengnya, di sini bolanya segini. Ini nyentilnya tuh pakai berapa kekuatan supaya itu sungguhan bisa nyampe ke situ. Nah itu main kelereng itu ada fisikanya. Itu harus dipikirin. Kalau nyetilnya terlalu kencang pun nggak bisa sekencang-kencangnya. Nanti justru nggak terlalu lompat. Nah, itu banyak fisikanya. Dan juga sangat penting sekali di kehidupan ini kita harus bisa berkolaborasi. Kita harus bisa melihat pikiran orang lain. Kolaborasi itu teamwork lah ya. Teamwork ya gitu. Itu penting. Negosiasi. Nah, waktu bermain itu banyak yang harus dinegosiasikan. Ayunan cuma satu. Ayo gilirannya gimana? Ini mobilnya mobil-mobilannya cuma satu. Ayo gimana kita tukerannya?
itu kan. Nah itu banyak sekali yang dilakukan. Nah mungkin satu tip yang bisa saya kasih ke orang tua yang khawatir, saya sangat mengerti khawatirnya. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Catherine Hirsch-Pasek, teman baik saya, yang menggunakan ini kita itu bisa namanya kita guided play. Ayo kita ajak anak-anak kita. Tapi misalnya ya, kita main bersama dengan anak. Satu kan sampai saya bilang komunikasi akan bertambah. Yang kedua, waktu kita bermain itu kita bisa mengeluarkan pertanyaan. Misalnya kita bermain puzzle bersama. Terus kalau kita bilang ke anaknya, coba lihat yang di sudut itu apa. Mungkin anaknya pertama, apa itu sudut kalau masih kecil ya. Nah kita jelaskan sudut itu maksudnya begini nak. Nah itu ada penelitiannya, itu justru akan bisa menambah pengetahuan. Saya beruntung bisa kuliah di Harvard University waktu S1. Bang Andi tahu, hanya ada satu kelas yang diharuskan untuk seluruh siswa semester 1 di Harvard University. Bang Andi mau tebak kelas apa? Apa itu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.